Yuk kita dengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu dalam sidang paripurna di gedung DPR MPR. Mari kita dengar bersama-sama. Salam solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Dan solidaritas kepada saudara-saudara kita, masyarakat, rakyat di Tanah Rempang, Kepulauan Riau yang sedang berjuang melawan agresivitas modal yang menghilangkan hak-hak rakyat tersebut. Saudara-saudari, Bung dan Sus yang terhormat, kita berkumpul di sini tentu karena konstitusi. Kita ada di ruangan ini untuk menyuarakan konstitusi. Mereka yang punya kewenangan dan jabatan diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan. Dan bagi kita tentu kita semua memahami bahwa konstitusi bukan sekedar hukum dasar. Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi. Tentu bagi kita semua, Bapak Ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Pertama kita berikan ucapan terima kasih kepada Pak Masinton, yang mana Pak Masinton mengungkapkan rasa kemanusiaannya untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan di Rempang. Kemudian yang menarik adalah Pak Masinton Pasaribu menyebut semua calon presiden dan wakil presiden, tapi hanya Gibran yang tidak disebut namanya. Apakah ini menandakan kekecewaan Pak Masinton atau bagaimana? Monggo dikomentari bersama-sama. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen undang-undang dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat? Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara.